Cek 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akang Ojol ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini anjay, kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan aplikasi InDrive ya. Selama menjadi driver InDrive sudah 1 tahun lebih ya, saya punya aplikasi InDrive itu, akun InDrive gitu ya. Dari tahun 2022 bulan 4 saya daftarnya bareng sama Grab. Soalnya saya punya 2 akun ya, si InDrive sama si Grab ya. Nah, kekurangan InDrive dan kelebihannya, mau kekurangan dulu apa kelebihannya? Kelebihan dulu aja kali ya, yang bagus-bagus dulu aja kali, anjay. Oke, pertama kelebihan InDrive itu menurut saya gitu ya, yang saya sukai itu jam on beat itu di InDrive tidak mempengaruhi kinerja akun ya, maksudnya teh seperti ini. Jadi kalau contoh kayak seperti Grab ya, kan saya punya akun Grab. Kalau Grab itu kita gak konsisten, misalnya sehari ini kita on beat siang, besoknya pagi, terus besoknya siang lagi. Nah itu kan nggak konsisten on beatnya. Jadi kebaca sama sistemnya teh on beatnya nggak konsisten. Kalau Grab, Gojek seperti itu ya. Nah kalau InDrive sendiri, kalian on beatnya mau berangkat pagi, mau siang kek, kalau akun udah di prioritas gitu ya. Ini mah di Bandung ya yang saya rasakan gitu ya. Sambil jalan deh. Yang saya rasakan di Bandung, setelah auto beat gitu, akun sudah prioritas. Jadi keluar jam berapa juga nggak ngaruh, cow, pasti dikasih gitu, pasti dapat lah. Nah beda lagi dengan Grab. Kalau Grab itu sangat berpengaruh sekali ya. Jam on beat itu harus konsisten, jadi akan ngebentuk sendiri gitu jam kerjanya. Misalkan kalau kalian keluarnya pagi nih jam 6, ini contoh cara kerja Grab ya. Kalian keluar pagi jam 6, pulang jam misalnya teh jam berapa ya, jam 6 sore ya lah. Jadi 12 jam gitu, dari jam 6 ketemu jam 6 gitu. Nah itu setiap hari harus seperti itu guys. Jadi si akun Grabnya itu akan membentuk jam kerja sendiri gitu ya. Jadi akun itu akan bagus. Kalau on beatnya belang bentong, entot embol gitu, apa namanya teh, jadi nggak bakalan bagus ke akun juga gitu. Nah si Gojek atau Grab itu kalau nyandung gitu ya, istilahnya kalau pakai 2 aplikasi itu juga nggak bakalan benar itu. Pasti kebaca kita punya dua aplikasi ya. Misalnya teh kayak saya Grab sama InDrive. Nah nanti si Grabnya teh jadi jelek, soalnya kebaca sama sistem Grabnya itu. Nah seperti itu perbedaannya ya. Kalau InDrive sendiri enaknya ya kayak gitulah, akun kita udah prioritas, terus apalagi di Bandung auto beat ya, ya udah gitu. Kalau mau berangkat pagi ya kalau bagus mah pagi ya kita keluarnya gitu, biar potensi dapat uangnya juga gede gitu kalau pagi mah. Tapi kalau kitanya berangkat siang juga masih tetap dikasih gitu, pasti dapat orderan 10 mah. Seperti itu guys enaknya yang pertama. Jadi jam on beat itu nggak ngaruh di InDrive ya. Yang penting akun kalian bisa bersaing dengan akun-akun yang lain gitu ya. Terus yang kedua yang saya sukain di InDrive itu fiturnya tawar otomatisnya tuh ya. Menjadi perbincangan juga, menjadi ada yang suka ada yang enggak gitu ya. Kalau saya sendiri gitu, enggak, entah kenapa gitu, suka aja gitu, kayak yang asik aja gitu. Kalau misalkan nih, kalau Grab perbandingannya sama Grab ya. Kalau Grab itu kan orderannya dikasih sama sistem. Jadi kita nggak tahu mau dapat orderannya tah lagi ngapain gitu, jol-jol dapat aja ya. Jadi nggak tahu kita entah kapan dapat orderannya itu. Nah kalau InDrive sendiri dapat orderannya itu pasti kelihatan gitu ya dari lelangan itu gitu. Nah enaknya gitu, kayak menurut saya sih seru gitu sih. Tapi beda-beda driver beda ini ya. Mungkin ada yang suka ada yang enggak. Kalau saya sendiri sih justru malah lebih seru seperti itu sih. Apalagi pas dulu yang pas nyocol gitu ya. Kalau wah nyocol patereh-tereh gitu ya, cepat-cepat. Kalau dapat itu asa gimana ya?
seneng gitu, ada kesenangan tersendiri tuh kalau main in-rap itu. Seru gitu. Nggak jenuh lah nunggu nunggu orderan entah kapan dapatnya gitu. Nah, mungkin menurut saya itu sih ya. Jadi apa ya yang membedakan in-rap dengan aplikasi yang lain gitu, yang saya sukain gitu. Sebenarnya masih banyak sih, cuman yang lebih dominan emang saya sukanya di fitur yang itunya gitu ya. Yang jam on beat nggak ngaruh di in-rap itu enak banget. So kalau misalkan kita ada kerjaan yang lain gitu, apa misalkan in-rapnya buat sampingan gitu ya. Nah, di Bandung itu pasti wah enakan, apalagi akun udah prioritas ya. Mau berangkat sore habis pulang kerja gitu ya. Sambil nge-in-rap, enak so kalau kayak gitu teh. Nah, kalau di Grab mah pasti nggak bisa, nggak bakalan cocok lah sistemnya seperti itu. Kalau kalau saya sendiri gitu ya. Kalau di Grab itu nggak cocok sih sebenarnya. Soalnya saya belang bentong gitu on beatnya teh. Kadang pagi, kadang siang gitu. Nggak konsisten gitu lah keluar on beatnya ya, jam on beatnya. Jadi nggak cocok pakai Grab atau Gojek apalagi ya. Saya mah lebih sukanya in-rap gitu dengan fitur yang seperti itu. On beat, jam on beat nggak ngaruh ya. Masih tetap gacor bos. In-rap mah. Ini masih di daerah Melong ya. Mau digorolongin dulu. Ada urusan sebenarnya mau ke Melong ke sana. Jadi si in-rap sama si Grabnya nggak dinyalain sama saya. A few moments later. Nah mungkin itu ya kelebihannya in-rap menurut saya ya, versi saya. Mungkin boleh teman-teman di komen aja ya. Misalnya saya mah nggak suka sama in-rap dengan ininya gitu. Saya mah suka dengan in-rap dengan fitur ininya. Apa gimana? Boleh di komen lah. Sharing-sharing gitu. Nah kalau menurut saya kekurangan in-rap sendiri yang saya rasain di Bandung itu, kan di Bandung itu auto beat ya sekarang. Jadi kita nggak bisa nge-up harga cok. Jadi harga itu ya udah sesuai aplikasinya gitu. Soalnya kan masuk lelangannya itu dari sistem gitu, jadi dimasukin langsung kitanya. Jadi nggak bisa nge-up harga. Kalau sistemnya nyotol kayak dulu ya, itu driver itu masih bisa nge-up harga, masih bisa naikin harga gitu ya. Kalau sekarang mah nggak bisa. Mungkin itu ya minusnya dari in-rap yang sekarang menurut saya gitu ya, yang saya rasain di kota Bandung. Mungkin tipsnya buat driver yang jalan in-rap menggunakan aplikasi in-rap gitu. Kalian harus pintar-pintar cari lokasi kalau in-rap itu ya. Kita yang cari orderan, yang cari daerah yang ramai orderan, kan ada tuh di lelangan. Kalau misalkan daerah situ potensinya banyak orderannya gitu, banyak lelangannya, pasti di situ ya udah ketahuan kalau in-rap itu udah di situ pasti banyak orderannya gitu, berpotensi kita mendapatkan orderan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup segitu aja ya yang saya rasakan untuk saat ini, kelebihan dan kekurangan in-rap. Kalau saya sendiri lebih memilih in-rap sih, enaknya gitu ya, jalan aplikasinya daripada Grab. Kalau in-rap sendiri lebih peluang dapat uangnya itu lebih gede gitu cok. Apalagi akun udah prioritas, lebih gampang lah gitu ya. Oke, terima kasih ya bro buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe cok. Karena subscribe itu gratis ya. Satu subscribe satu senyuman teh gening atulah rada di subscribe. Biar channel YouTube-nya berkembang cok. Mungkin cukup segitu aja dari saya. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum.